pada proses transformasi ini, kegiatan dasar memerlukan peralatan serta teknologi dari organisasi, di mana peralatan tersebut diambil dari supplier peralatan serta lingkungan serta supplier peralatan dan teknologi yang berada pada lingkungan. Begitu pula dengan energi. Saat transformasi, kegiatan dasar ini memerlukan energi, juga tenaga kerja, dan perusahaan mendapatkan energi dan tenaga kerja dari lingkungan, yaitu melalui supplier energi, juga supplier tenaga kerja. Bisa juga supplier tenaga kerja itu adalah masyarakat, seperti itu. Nah, setelah bahan baku ditransformasi, dia akan menjadi produk. Nah, produk ini akan dipasarkan kepada konsumen melalui kegiatan pemasaran. Dalam hal ini dibutuhkan dana. Kenapa dana panahnya? Jika teman-teman lihat panahnya dana itu kan kemana saja ya. Jadi karena dana ini dibutuhkan mulai sejak kita membeli bahan, melakukan transformasi hingga menjadi produk dan melakukan pemasaran, kita memerlukan dana. Seperti itu. Dan dana bisa kita ambil dari lingkungan keuangan, ini mungkin bank atau investor lainnya, juga dari pemerintah. Seperti itu. Dan kemudian produk yang kita pasarkan itu kita berikan kepada pasar yang bisa menjadi saingan atau konsumen dengan tetap memperhatikan corak permintaan. Misalnya permintaannya tinggi, maka kita akan memproduksi serta memasarkan produk yang banyak. Sebaliknya, jika permintaan rendah, kita akan memproduksi lebih sedikit dan memasarkannya juga lebih sedikit. Demikian dari bagian ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Nah, sekarang kalau begitu saya yang tanya. Kenapa ada panah? Teman-teman buka buku semua. Coba dibuka halaman 2.7. Kenapa ada panah? Kenapa ada panah dari pasar pada transformasi? Kenapa ada panah ke situ? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, teman-teman silakan. Apa pengaruhnya pasar yang bisa terdiri dari saingan, konsumen, atau corak permintaan berpengaruh terhadap transformasi? Ada pendapat lain selain dari Mbak Zue, Mbak Zu?
Ada lagi Mbak Fazura mau menyampaikan sesuatu? Bentar. Iya, jadi ada lagi Mbak Friska mau menyampaikan pendapatnya? Jadi kenapa pesaing, konsumen, dan permintaan itu mempengaruhi transformasi? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, iya, ini juga ya, konsumen agar tetap setia itu kan berarti nanti akan kita harus melakukan apa yang konsumen mau. Ya, ini akan mempengaruhi transformasi. Jadi begini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita kan harus mengetahui corak pasar. Misalnya permintaannya banyak, kita harus memproduksi lebih banyak. Gimana cara kita memproduksi lebih banyak tetapi dengan meminimalkan biaya misalnya. Oleh karena itu, transformasi ini anggap saja produksi. Oke. Jadi untuk yang corak permintaan, jika permintaan banyak, kita harus memproduksi banyak. Ini istilah umumnya seperti itu. Corak permintaan mempengaruhi transformasi karena jika permintaannya banyak, maka produksinya harus lebih banyak, seperti itu. Kemudian konsumen. Kenapa konsumen mempengaruhi produksi? Karena kita itu membuat produk itu yang sesuai dengan istilahnya agar bisa memuaskan konsumen, agar bisa memuaskan atau memenuhi kebutuhan dan keinginannya konsumen. Jadi misalnya konsumen itu lebih banyak, betul, iya. Misalnya konsumen itu sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen itu sukanya baju A itu di model seperti ini, baju B di model seperti ini, misalnya, maka perusahaan harus memproduksi sesuai dengan permintaannya konsumen. Jangan diusahakan untuk tidak melakukan produksi yang hanya organisasi menurut pikiran organisasi itu sendiri. Jadi organisasi tetap harus melakukan survei kepada konsumen. Mereka suka yang mana? Mereka lebih cenderung membutuhkan dan menginginkan yang seperti apa, lalu kita produksi dan kita berikan kepada mereka, kita pasarkan, kita jual kepada mereka. Maka itu akan menguntungkan organisasi, juga memenuhi selera dari konsumen. Kemudian saingan. Jadi kita juga harus mengetahui saingan kita. Misalnya saingan kita menjual produk yang sama persis dengan kita misalnya, namun dia menjualnya 1.000, kita menjualnya 3.000 gitu. Padahal biaya yang dibutuhkan untuk membuat